Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Meninjau kesiapan semua. Ada beberapa titik itu. Bau ada beberapa masjid yang digunakan di stadion karena stadion dari H-4 kemarin itu full set sampai dengan 100%, baik yang datang maupun yang tiba. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan sholat Id di sejumlah masjid. Aktivitas angkutan lebaran di Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus menunjukkan peningkatan, khususnya pada penumpang yang datang. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 2 Mei 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Minggu 1 Mei 2022, kasus positif virus corona COVID-19 Indonesia bertambah sebanyak 244 kasus. Dengan tambahan ini, total kasus positif COVID-19 menjadi 6.047.040 orang. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, penambahan kasus konfirmasi positif ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 65.536 spesimen. Pemeriksaan spesimen dilakukan dengan metode real-time PCR dan tes cepat molekuler. Sementara itu, pasien sembuh dari COVID-19 bertambah 633 orang. Total 5.883.293 orang telah sembuh dari COVID-19. Sebanyak 16 orang meninggal terkait COVID-19 pada hari ini. Sejak awal pandemi, sebanyak 156.273 orang meninggal terkait COVID-19. Kasus aktif berkurang 405 sehingga menjadi 7.474 orang. Sementara sebanyak 1.368 dinyatakan sebagai suspek COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan sholat Id di sejumlah masjid. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. meninjau kesiapan semua. Ada beberapa titik itu. Di Kota Bau ada beberapa masjid yang digunakan seperti stadion karena stadion Sembari menantikan pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan 1 Syawal 1443 Hijriah, pelaksana Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse melakukan pemantauan persiapan panitia sholat Idul Fitri di sejumlah masjid pada Minggu sore. Berdasarkan hasil rapat bersama stakeholder, pelaksanaan sholat Id yang ditangani langsung oleh PHBI Kota Bau-Bau berada di 2 titik, masing-masing di Pantai Kamali dan di Masjid Kuba Emas, Beto Ambari. Dipilihnya masjid tersebut karena Stadion Beto Ambari masih dalam masa pemeliharaan. Dengan pemantauan ini, Laude Ahmad Munianse berharap pelaksanaan sholat Id di seluruh masjid dan tanah lapang berjalan dengan aman, lancar, dan khusyuk. meninjau kesiapan semua. Ada beberapa titik itu. Di Kota Bau ada beberapa masjid yang digunakan seperti stadion karena stadion belum bisa kita gunakan, maka kita menggunakan masjid Kuba Emas. Kemudian di Pantai Kamali juga ada, selain itu juga di Raya juga ada, di masjid-masjid lainnya di kelurahan-kelurahan juga ada. Sehingga itu saya melihat kesiapan mereka semua, bagaimana penyelenggaraan masjid. Selain memantau persiapan pelaksanaan sholat, Wali Kota bersama Polres Bau-Bau dan stakeholder terkait juga diagendakan untuk melakukan apel pasukan di kawasan Pantai Kamali untuk memastikan keamanan pelaksanaan malam takbiran meskipun ditekankan tidak ada takbiran keliling. Semua aktivitas takbiran hanya dilakukan di dalam masjid saja. Di malam bersama Pak Kapolres kita apel untuk persiapan takbiran. Kalau umumnya takbiran tidak ada.
Tidak ada yang keliling, takbirannya di masjid. Tapi tetap saja untuk mengantisipasi segala macam kemungkinan, sebentar malam kita apel bersama Polres dan Forkopimda. Jika 1 Syawal ditetapkan jatuh pada 2 Mei 2022, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse dijadwalkan melaksanakan sholat Id. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi lainnya. Pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1413 Hijriah di Kabupaten Buton dilakukan di 127 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Buton, baik di masjid maupun di tanah lapang. Khusus ibu kota Pasar Wajo ada 22 titik, 19 titik di masjid, dan 3 titik di lapangan, yaitu lapangan Banabungi, Kondoa, dan Uwining. Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Buton, Ali Mani menyebutkan, Bupati Buton dan pejabat lainnya akan melaksanakan sholat Id di lapangan Banabungi Pasar Wajo. Dan yang akan membacakan khutbah Idul Fitri pada sholat Id di lapangan Banabungi direncanakan penceramah kondang Dr. Andus Kiai Haji Abi Hafiz Al-Maktisi. Kita ke informasi yang terakhir. Aktivitas angkutan lebaran di Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus menunjukkan peningkatan, khususnya pada penumpang yang datang. Selengkapnya kembali Hairul Mulku melaporkan. Dari H-4 kemarin itu full set sampai dengan 100%, baik yang datang maupun yang tiba. Hingga 1 Mei 2022, aktivitas naik turun penumpang di Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau masih terus menunjukkan peningkatan, khususnya pada penumpang yang datang. Sementara untuk penumpang yang berangkat, terpantau mulai menurun. Kepala Subseksi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara Beto Ambari Bau-Bau Larano saat ditemui RRI di posko angkutan lebaran bandara pada Minggu mengatakan, dari 4 penerbangan yang berjalan, penumpang yang datang selalu full seat 100% atau membawa 72 orang penumpang, sementara pesawat yang bertolak dari Bau-Bau berkisar di 12 hingga 70 orang penumpang. Larano menyebutkan kelonggaran syarat perjalanan yang diberikan pemerintah disambut antusias para warga yang hendak mudik bersama keluarga di kampung halaman. Artinya yang dari H-4 kemarin itu full set sampai dengan 100%, baik yang datang maupun yang tiba. Kalau H-1 ini dari pantauan kita, laporannya ini untuk keberangkatan itu sudah di bawah 50%. Nah, hanya yang tiba itu masih tinggi lah, sampai dengan 100%. Terkait protokol kesehatan, pihak bandara dan kantor kesehatan pelabuhan terus memastikan kelayakan penerbangan para penumpang sesuai dengan aturan pemerintah. Untuk keberangkatan, penumpang selalu kita wajibkan pakai masker, terus pengisian e-hak aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk check-in kita sudah verifikasi kelayakan terbang. Terus kalau untuk vaksin 1 kita mintanya PCR, vaksin 2 kita mintanya antigen, kalau vaksin ketiga itu sudah bebas. Diprediksi puncak arus balik penumpang terjadi pada 8 hingga 10 Mei 2022 karena masa cuti bersama telah berakhir. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse melakukan pemantauan kesiapan pelaksanaan sholat Id di sejumlah masjid. Aktivitas angkutan lebaran di Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau terus menunjukkan peningkatan, khususnya pada penumpang yang datang. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.